Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dengar dan merenungkan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, ketika merenungkan terutama bacaan Injil, saya itu jadi flashback. Terutama juga karena hari ini teman-teman Miss Dinar yang baru akan dilantik, jadi saya flashback zaman dulu. Saya juga jadi Miss Dinar. Juga Kur nih teman-teman dari SD itu juga saya flashback dulu gini-gini. Romo ya suaranya bagus lah ya, nggak malu-maluin. Jadi flashback, dan ketika mendengar bacaan Injil ini saya jadi teringat masa kecil saya. Kalau pulang sekolah itu diisi dengan nonton sinetron ya. Nonton sinetron zaman dulu kalau nggak salah jam 2 ya. Dan lagunya mungkin sangat terkenal dan kita semua sekarang itu pasti hafal, saya yakin. Syairnya begini, "Harta yang paling berharga adalah keluarga." Ya, tuh kan pada tahu kan? Nyanyinya gimana? Adalah keluarga. Ini anak-anak Gen Z pada tahu ya? Kamu yang Kur pada tahu nggak lagu itu? Tahu. Wah hebat juga ya. Miss Dinar tahu nggak? Tahu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Cuplikan syair dari sinetron mungkin ya. Keluarga Cemara. Tapi Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya lihat ada video ya. Dan saya rasa itu betul. Dia mengatakan begini. Sebenarnya syair lagu itu ada kurangnya dikit tahu. Ya, kurang satu kata. Kira-kira kata apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kurang satu kata. Kira-kira kata apa? Kalau saya membenarkan dan mengamini perkataan video itu juga sih. Bahwa ada kurang satu kata. Harta yang paling berharga, yang benarnya kan adalah keluarga. Tetapi kalau ditambahkan jadi lebih dalam. Harta yang paling berharga adalah waktu bersama keluarga. Ya. Kalau saya pikir-pikir juga, iya benar juga ya. Kalau keluarga aja bisa, kita punya keluarga semua idealnya. Kita semua punya, tapi kalau udah ada ikatan keluarga, ada di surat KK, kartu keluarga ada daftarnya. Tapi belum tentu waktu bersama keluarga itu ada. Maka yang jauh lebih berharga dari kata keluarga, kalau boleh saya tambahkan, itu waktu bersama keluarga. Saya rasa kita mengimani itu juga dan mengamini waktu bersama keluarga. Saya juga demikian, apalagi ketika ya anaknya sudah mulai besar, sekolah di luar kota, kuliah di luar negeri, ya. Nanti sudah menikah, anaknya udah pindah rumah dan lain sebagainya. Itu juga pasti merindukan waktu-waktu bersama dengan keluarga.
idealnya demikian. Saya bicara yang ideal. Karena saya juga mengalami begitu. Ketika saya jadi pastor, tinggal di paroki, ya merindukan juga waktu-waktu bersama dengan keluarga saya. Bapak ibu saya, kakak-kakak saya, ponakan dan lain sebagainya. Kangen juga pengen berjumpa. Karena waktu bersama keluarga saya rasa mungkin lebih berharga. Atau biasa kita kenal sekarang, ya ini istilahnya family time, ya. Family time, waktu-waktu yang diberikan buat keluarga. Atau hal lain lagi bicara soal family time. Romo, saya ini sendiri, saya sibuk, ini itu pekerjaan, belajar ini. Saya mau punya me time Romo. Wah ya, waktu untuk diri sendiri, entah biasanya dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat healing, dipakai buat apa? Tidur mungkin dan lain sebagainya. Tapi disebut juga me time. Atau kalau pasangan-pasangan, ya ada yang sebut couple time, ya waktu-waktu buat pasangan. Nah itu saatnya untuk mengenal satu sama lain, biasanya pergi nonton, ya kunjungan ke keluarga dan lain sebagainya, banyak hal. Kita punya mengalokasikan banyak waktu, family time, me time, couple time, macam-macam. Tapi dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini, ya, saya juga merenungkan apakah saya dan Anda, kita semua juga punya waktu-waktu bukan buat family aja, bukan buat me aja, buat aku, bukan buat pasangan aja, tetapi apakah juga punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan, apa yang menjadi hak kaisar berikanlah kepada kaisar. Kaisar menggambarkan dunia. Apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada hak Allah. Jujur saja, ya kita semua termasuk saya kadangkala juga jatuh memberikan porsi yang banyak kepada kaisar, kepada dunia ini. Tapi hak kepada Allah kadangkala kita luput. Saya mau survei di sini, survei sederhana. Kalau kita punya jadwal-jadwal penting, ya entah itu ulang tahun, entah itu acara, biasanya kalau yang udah agak tua itu tulis di agenda. Yang muda-muda tulis di kalender handphone, ya kan? Ditulis, oh jadwal ini begini, hari ini, nanti weekend ini kita pergi ke sini deh, ke sana, ke sini. Aduh ada kondangan ini. Nah, saya mau tanya, siapa yang di agendanya? Baik itu ditulis atau di kalender handphone memasukkan kapan jadwal Anda misa hari Minggu. Ada yang memasukkan itu? Tuh kan? Iya kan? Cuma saya yang tunjuk tangan Bapak Ibu, ya. Di handphone saya, di kalendernya itu semua jadwal misa, ya. Padahal dalam hati Anda, ya iyalah Romo kan kerjaannya misa gitu kan. Tapi apakah itu juga menjadi refleksi buat diri kita, ya sederhana. Tapi apakah kita juga memberi porsi untuk itu, ya. Kadangkala kita ya bukan lupa, enggak lupa. Kita tetap ingat misa hari Sabtu Minggu, oh misa hari Sabtu tuh jam 5 sore, jam 17. Oh pagi itu jam 7 sama setengah 10, nanti sore jam 5, kita enggak lupa. Tapi kadangkala kita luput aja, luput. Ya. Enggak lupa tapi luput. Ingat jamnya, tapi ya banyak hal porsi kita banyak berikan buat kaisar, buat dunia ini. Padahal paling enggak kita harus seimbang lah, fair ya. Kalau kita berikan waktu porsi untuk dunia ini, untuk kehidupan kita, ya kita juga harus fair juga, harus adil juga. Memberikan porsi yang seimbang juga, yang ideal buat Tuhan Yesus, buat Allah, melalui berbagai macam hal. Pelayanan sakramen, perayaan-perayaan, doa, ya, pelayanan-pelayanan berbagai macam hal. Dan itu ya mau kita berikan sebagai porsi buat Tuhan Allah. Seperti hari ini, anak-anak ini memilih porsi
Memberikan porsi untuk Allah dengan apa? Menjadi misdinar, menjadi putra altar putri gereja. Itu kan memberikan porsi. Ya. Kalau sibuk belajar ya semua juga sibuk belajar. Sibuk main, semua juga senang main. Tapi mereka dengan kerelaan hati belajar loh, mereka 3 bulan. Minggu lalu ada ujiannya. Wah, susah, ujiannya susah. Saya aja belum tentu lulus kali ya. Tapi mereka memberikan porsi untuk itu. Contoh yang sederhana. Semua sibuk. Semua punya pekerjaan, semua punya pekerjaan. Tapi kita paling enggak seimbang lah. Memberikan porsi buat Tuhan Allah sebagai rasa syukur kita. Dengan berbagai macam cara. Perayaan sakramen, doa-doa kita, kebersamaan kita, pelayanan-pelayanan di gereja. Anak-anak ini juga nih dari SD Desa Putra ya. Itu juga memberikan porsi. Untuk apa? Melatih. Selain intelektualnya di sekolah, selain kecerdasan emosionalnya dengan bimbingan-bimbingan, tetapi juga kecerdasan spiritualnya. Mereka nyanyi, mereka ikut misa, mereka melayani dari kecil. Masa kita yang udah bau tanah ini kalah dengan mereka ya? Kita juga mau memberikan porsi, justru harusnya semakin besar kita, semakin usia kita bertambah, porsinya semakin banyak juga buat Tuhan, ya kan? Semakin mendekati itu harusnya porsinya lebih banyak buat Tuhan. Survei itu udah saya lakukan. Ya. Kenapa gereja penuh dengan lansia? Ya karena porsi buat Tuhan udah mau mendekati tuh, ya kan? Tapi ya enggak apa-apa. Artinya jangan tunggu nanti sampai lansia baru memberikan porsi, enggak. Tapi kita dilatih dari kecil, ya ini contoh-contoh yang real, yang nyata. Bagaimana kita mempersembahkan. Seperti Yesus katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Semoga kita semua senantiasa beroleh berkat Tuhan dan punya waktu-waktu, kesempatan-kesempatan, porsi-porsi yang seimbang buat Tuhan Allah. Kita hening